Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denta Ulung Wisesa dari tim HCM Avenger BSI. Pada TED Talk hari ini, saya ingin sedikit sharing saja kepada sahabat-sahabat BI semua. Ya, sebuah topik yang tidak begitu berat semoga. Topiknya yaitu kesalahan umum dan mitos tentang UX. Pasti sudah banyak yang tahu UX itu apa, kepanjangan dari apa, terutama untuk sahabat-sahabat BSI semua. UX itu dari singkatan dari user experience. Lantas user experience itu apa sih, gitu kan? UX itu adalah semua aspek yang ada di dalam sistem, bisa itu situs web, aplikasi, produk, layanan, komunitas, dan lain sebagainya. Yang itu semua dialami oleh penggunanya. Dalam hal ini, semua berusaha untuk menciptakan hasil yang positif, konsisten, dapat diprediksi, dan sesuai harapan dengan menggunakan UX. Yang tentu saja itu semua dapat diimplementasikan dalam bentuk antarmuka atau interface, kemudian ada desain industri, ada interaksi fisik, dan masih banyak lagi. Lalu desain UX itu apa ya? Apa sih itu desain UX? Desain UX itu pada dasarnya adalah tentang meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan memberikan pengalaman positif di semua touch point pengalaman pelanggan, semua touch point user experience saat berinteraksi dengan sebuah produk. Berikut ada salah satu pendapat dari Tim Brown, CEO dari IDEO. Kurang lebih artinya, design thinking itu merupakan sebuah pendekatan yang berpusat pada manusia untuk melakukan sebuah inovasi yang digambarkan menggunakan designer toolkit untuk mengintegrasi apa yang dibutuhkan oleh orang. Teknologi yang memungkinkan dan kebutuhan untuk mencapai bisnis yang sukses. Dari pendapat ini, jadi sebuah desain UX itu merupakan desain dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna yang biasa disebut dengan user-centered design. Praktek ini biasanya mencakup banyak hal seperti riset pengguna, sketsa, wireframing, desain interaksi, desain visual, prototipe, dan pengujian pengguna. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa kesalahpahaman dan mitos yang terjadi tentang UX. Yang pertama, UX itu bukan UI. Kita sudah tahu tadi UX itu apa, sedangkan UI itu merupakan singkatan dari user interface. Sebelumnya mari kita lihat sebuah ilustrasi ini. Ya, sebuah ilustrasi. Ada sendok, kemudian ada mangkok yang di dalamnya itu terdapat makanan, yang katakanlah makanan itu makanan berkuah, karena menempatkan mangkok di situ. Mangkok dan isinya itu dilabeli dengan user experience dan sendok dilabeli dengan user interface. Maknanya apa? Mari kita lihat dalam sebuah mangkok ini terdapat komponen-komponen makanan. Ya, kalau misalnya ini sebuah sup gitu ya, di dalam itu ada sayuran, ada daging atau mungkin kuah kaldu, kuah bumbu, kuah rempah yang jika disantap bersamaan itu maka rasanya akan menjadi lebih sedap, lebih nikmat gitu. Maka digunakanlah sendok untuk mendapatkan pengalaman yang pleasure itu semua. Kemudian dari sini bisa saja timbul pertanyaan nih, nah terus emang pakai garpu nggak bisa? Garpu kan juga masih serumpun gitu dengan sendok, sama-sama utensil, sama-sama alat makan. Ya, kalau dikatakan seperti itu jawabannya ya bisa-bisa saja, tapi tidak akan seenak dan senikmat ketika menggunakan sendok. Karena tidak semua komponen yang ada di dalam mangkok ini bisa dinikmati bareng secara bersamaan. Jadi dari ilustrasi tadi sebelumnya, user interface atau antarmuka itu bukanlah merupakan sebuah solusi satu-satunya. Memang desain UI itu memainkan peranan penting dalam sebuah karya desain UX. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang merupakan bagian yang sangat penting. Sehingga mulailah berpikir seperti ini.
UX design merupakan katakanlah banyak langkah, multi langkah yang bertujuan untuk menciptakan produk yang menarik, mudah digunakan, dan dengan cepat mudah untuk dipahami. Dan setelah semua proses desain UX itu dilakukan, barulah masuk untuk mencari jawaban dari itu semua dengan user interface atau antarmuka yang tepat pengguna. Setidaknya ada 10 langkah dalam proses desain UX yang harus diambil sebelum menuju ke UI sebagai tujuan atau goal, yang biasanya itu disebut dengan istilah 10 UX deliverable. Yang pertama itu ada persona, kemudian ada user flow diagram, selanjutnya ada storyboard, lalu ada competitive analysis report, wireframe prototype, style guide prototype, interactive prototype, usability report prototype, quantitative survey, analytic report. Setelah itu, barulah tiba untuk membuat desain UI sebagai tujuannya. Berikutnya adalah tentang UX, bukan hanya tentang estetika. Salah satu quote dari Jonathan Ive dari Apple, "A beautiful product that doesn't work very well is ugly." Kalau diterjemahkan kurang lebih itu sebuah produk yang cantik tapi tidak bisa digunakan secara baik, ya, maka sama aja percuma. Bisa dikatakan malah jelek seperti itu. Estetika saja itu tidak akan memberikan suatu kegunaan yang hebat bagi pengguna. Sebab estetika itu semata-mata hanya tentang sesuatu yang terlihat di mata, sesuatu yang terlihat di depan seperti itu. Sedangkan desain UX adalah tentang bagaimana sesuatu yang terlihat, sesuatu yang terasa dan bekerja, yang semuanya itu saling berkesinambungan, membentuk suatu pengalaman yang tepat pengguna. Seorang pelanggan atau pengguna tidak akan terlalu peduli tentang bagaimana suatu produk terlihat jika mereka tidak dapat menggunakannya. Berikutnya, ini merupakan sebuah contoh evaluasi heuristik mengungkap kegunaan yang buruk. Contoh evaluator heuristik yang mengidentifikasi masalah kegunaan yang oleh Corey Haggard gitu ya. Sebagai contoh di sini kan ada sebuah tampilan, sebuah user interface, dan itu oleh beliau diidentifikasikan dengan melabeli beberapa poin. Contohnya adalah unlabeled icon increase cognitive load. Jadi icon yang di sebelah kiri yang tanpa label itu bisa meningkatkan kesalahpahaman atau beban kognitif gitu ya. Kemudian di atas ini ada insufficient contrast on text. Kemudian di bawah ini juga kemudian ada insufficient contrast on element gitu. Selanjutnya, oleh karenanya, mari kita lihat piramida UX ini untuk teman-teman sahabat BSI dan terutama bagian pengembangan pasti sudah tidak asing dengan bagian piramida ini ya. Goalnya itu adalah untuk mencapai ini semua, mencapai semua mulai dari tingkatan paling bawah menuju tingkatan paling atas. Untuk tahap awal, pengembang itu bisa mengejar 3 tingkatan yang ada di bawah, yaitu fungsional atau useful, work as program artinya bekerja sesuai dengan yang diprogramkan, kemudian reliable, bisa diandalkan, akurat, lalu usable, sesuatu yang dapat digunakan tanpa kesulitan gitu. Tapi secara UX itu harus mempunyai mindset atau goal yang agar bisa mencapai keseluruhan sampai ke tingkat yang paling atas. Di mana tingkat paling atas itu convenient, pleasurable, ada meaningful. Dan poin ini kan bisa terlihat ada garis putus-putus di tengah. Itu biasanya mayoritas timbul perasaan takut atau enggan keluar dari zona nyaman yang ada 3 di bawah ini untuk naik ke tingkatan selanjutnya. Dan 3 di bawah ini itu lebih ke fungsional seperti itu, yang atasnya adalah estetika. Jika kita hanya terlalu fokus pada estetika yang merupakan 3 poin tingkatan teratas ini tanpa menyelesaikan tingkatan-tingkatan terbawah ini, maka hal itu tidak bisa memberikan pengalaman pengguna yang maksimal. Karena semuanya itu tentu saja mulai dari yang bawah, kemudian ketika yang bawah ini sudah
istilahnya sudah terpenuhi, baru mulai untuk mengembangkan sampai ke tingkatan yang teratas. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dari suatu produk itu adalah pertama useful. Useful itu apakah alasan saya menggunakan ini, kemudian apakah ini membantu mencapai tujuan, ataukah ini memenuhi kebutuhan saya. Yang kedua itu ada can be used, dapat digunakan, apakah ini intuitif, apakah mudah, apakah dapat diakses dengan cepat. Gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada wanted, apakah ini diinginkan seperti itu, apakah secara estetika itu menyenangkan, apakah mudah untuk dibedakan, apakah efektif. Lalu keempat ada sustainable, bisakah ini bertahan dalam waktu yang lama, apakah masih bisa dikembangkan secara berkala, apakah terus bisa mendapatkan support. Yang namanya aplikasi itu kan pasti tentu saja ada yang namanya support ya, customer support atau biasa kita sebut dengan CS seperti itu. Kemudian ada sosial. Sosial ini lebih ke apakah memfasilitasi sebuah interaksi atau percakapan di dalam aplikasi itu, kemudian mendukungkah untuk saling berbagi, notifikasi, dan lain-lain. Apakah ini dapat mendorong minat pengguna, mengajak minat pengguna lain untuk memakai produk yang ada. Seperti itu. Berikutnya adalah desain UX bukan hanya sebuah langkah di dalam proses desain. Ada pendapat dari Dan Brown, co-founder dan principal dari Xshapes, daripada hanya sekedar menjadi sebuah langkah atau tahapan dalam proses desain. Desain UX itu merupakan aktivitas yang berkelanjutan dan memerlukan keterlibatan yang terus-menerus dari design thinking di sekitar interaksi pelanggan atau pengguna dengan layanan dan atau produk perusahaan. Singkatnya, desain UX itu produk yang dilakukan never end, tidak pernah berakhir atau berhenti begitu saja ketika produk sudah jadi dan bisa digunakan. Ini salah satu quote dari Rob Kaplan, desain consultant dari IKEA Medalist. Thinking about design is hard, but not thinking about it can be disastrous. Kalau kurang lebih artinya itu berpikir tentang sebuah desain yang baik itu tidak mudah, sulit atau susah gitu ya. Tetapi kalau itu semua tidak dipikirkan, maka bisa berakibat menjadi sebuah malapetaka gitu. Berikutnya adalah UX bukan hanya tentang produk digital. Kebanyakan orang awam mendengar desain UX itu hanya berpikir sebuah layar digital, sebuah produk digital. Sebenarnya anggapan itu tidak salah, namun UX itu cakupannya bisa lebih luas daripada itu. Sebagai contoh, ini bisa kita lihat, ini merupakan sebuah celetukan gitu ya tentang UX di luar sana. Mengurus pajak is a UX problem we need to solve. Jadi segala problematika pengurusan pajak itu sebenarnya juga termasuk dengan UX gitu. Berikutnya ada ngurus izin usaha kecil is a UX problem we need to solve. Ya. Pelaku UKM yang masih pengen pakai jalur benar ya, seperti yang kita tahu ya, bagaimana kondisi di lapangan seperti apa terkait dengan izin usaha seperti ini. Nah, kemudian ngurus pindah KTP itu juga problem yang bisa menjadi UX problem yang harus diselesaikan dengan segala macam yang katanya eKTP yang katanya elektronik gitu, ternyata masih ada membutuhkan fotokopi 3 lembar dan lain sebagainya gitu. Lalu masih ada BPJS dan segala macam problematika vaskesnya itu ya juga termasuk dengan UX, juga bisa dikatakan UX problem gitu. Dan masih banyak lagi contoh di luar sana terkait UX yang tidak melulu masalah sebuah produk digital. Desain UX itu mempertimbangkan momen-momen manusia, pengalaman pengguna yang mencakup semua aspek interaksi pengguna akhir dengan perusahaan, layanan, dan produknya. Salah satu pemikiran yang pernah disampaikan oleh Steve Jobs,
yaitu you have got to start with the customer experience and work back towardly the technology, not the other way around. Artinya kurang lebih itu Anda atau kita, ya, Anda atau kita harus memulai dengan pengalaman pelanggan dan kembali ke teknologi, bukan sebaliknya. Jadi kita dalam mengembangkan suatu produk atau layanan, mulailah terlebih dahulu dengan fokus untuk pengalaman pelanggan. Cari tahu, kemudian temukan jalan keluarnya. Barulah berpikir teknologi apa yang bisa digunakan untuk menangani itu semua, bukan malah sebaliknya. Selanjutnya adalah tentang desain UX, bukan hanya tentang pengguna. Oke, mungkin akan timbul pertanyaan gini ya. Lah kan namanya saya udah user experience, pengalaman pengguna. Masa bukan tentang pengguna? Lah terus itu apa? Jadi desain UX itu juga harus memenuhi tujuan dan sasaran bisnis dari produk itu sendiri. Semuanya dimulai dengan pemahaman visi produk, yaitu alasan mengapa produk itu dibutuhkan, kemudian mengapa produk itu harus ada dari sisi perspektif proses bisnisnya. Menurut Susan Weinstein, Chief Behavioral Scientist and CEO at the Team W, user experience design is the science and art of designing a product so that it is easy to use, fit expectation, and meet business goal. Yang kurang lebih artinya desain pengalaman pengguna atau desain UX ya, itu adalah merupakan gabungan antara ilmu sains dan ilmu seni dalam merancang produk, sehingga produknya itu mudah digunakan sesuai dengan harapan dan memenuhi tujuan bisnis. Untuk membantu mendefinisikan tujuan bisnis dari sebuah proyek atau sebuah produk, maka bisa menggunakan yang namanya SMART, Smart Framework. S yang pertama itu ada specific, simple, sensible, significant. Kemudian ada measurable, meaningful, motivating. Lalu yang berikutnya adalah achievable. Lalu ada relevant. Kemudian ada team bound, team based, team limited, team cost, timely, team sensitive. Seperti itu. Berikutnya adalah UX itu bukan ilmu disiplin tunggal. Ya, mari kita lihat bagan ini. Ini salah satu user experience model dari Corey Stearns dari cupbux.com. Banyak sekali ilmu atau bidang yang bersinggungan dengan UX thinking yang memang salah satu fokusnya adalah kepuasan pelanggan dengan suatu produk. Banyak disiplin ilmu yang berbeda-beda tentang desain UX ini. Beberapa di antaranya itu ada analisis tujuan bisnis, analisis kompetitif, pengembangan persona, riset pengguna, kemudian ada apalagi itu pemetaan empati, ada user journey, ada arsitektur informasi, kemudian desain antarmuka, desain visual, ada prototype, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu lainnya yang memang bersinggungan dengan UX. Gitu. Selanjutnya adalah UX itu bukan hanya peran satu orang atau satu departemen. Berfokus pada user experience itu harus menjadi tanggung jawab seluruh anggota dari suatu instansi atau perusahaan. Ketika suatu instansi atau perusahaan tidak merangkul metodologi desain yang berpusat pada pengguna gitu ya, atau yang biasa disebut dengan user centered design, maka produk atau layanan yang diciptakan itu bisa dikalahkan oleh pesaing atau bisa menjadi tidak tepat guna atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Mendelegasikan dan menyerahkan itu ke hanya seorang atau tim UX design dan segala macam hal cantik di dalamnya, kemudian membiarkannya bekerja sendiri secara isolasi itu kuranglah tepat. Mengintegrasikan desain yang berpusat pada pengguna atau user centered design ke dalam visi misi dan budaya sebuah instansi atau perusahaan itu sangatlah penting. Itu semua bisa direalisasikan dengan keterlibatan semua orang dan atau semua tim yang ada di sana. Nah, ini salah satu pendapat dari Livia Lebate, Principal UX Comcast Interactive Media.
yang kurang lebih artinya pengalaman pengguna itu bukan hanya tanggung jawab suatu departemen atau perseorangan saja. Pandangan komparmentalis itu perbedaan pendapat atau punya pertentangan terhadap nilai tentang UX, dan itu adalah bukti bahwa UX belum bisa menjadi bagian dari budaya organisasi dan belum bisa menjadi petunjuk bagi tim yang tidak memiliki tujuan atau visi yang sama untuk pengalaman yang harus mereka berikan secara kolektif gitu. Selanjutnya adalah UX sudah bukan lagi sebuah opsional gitu ya. Di kondisi zaman saat ini itu UX sudah tidak bisa menjadi hanya bahan renungan semata. Merupakan anggapan yang kurang tepat jika menganggap UX itu adalah suatu tambahan, suatu insert dan sesuatu yang dilakukan setelah semua hal-hal penting yang di perusahaan itu lakukan. Kalau hal-hal penting itu contoh seperti riset pasar, kemudian dokumen persyaratan, teknik penjualan, lalu juga ada bahkan pemasaran. Jadi setelah semua itu dilakukan baru mikir UX itu seperti apa. Saat ini mengintegrasikan desain UX ke dalam segala hal yang dilakukan perusahaan atau instansi itu sangat penting gitu ya. Bisnis tidak mendapatkan pengembalian penuh atas investasi mereka jika hasilnya hanya respon emosional sesaat dari pelanggan, karena upaya desain dibangun di sekitar utilitas dan estetika saja. Setiap respon emosional positif jangka panjang itu harus memiliki komponen nilai yang kuat dan harus dirancang dengan rumit ke dalam produk agar dapat menyenangkan pengguna secara konsisten. Desain UX itu bukan sebuah pilihan. Ini tuh merupakan sebuah, ya bisa dikatakan sebuah keharusan jika perusahaan atau instansi ingin berhasil dalam jangka panjang gitu ya. Terakhir, ini ada sebuah tweet gitu ya, tweet dari Luke Wroblewski yang saat ini tuh beliau merupakan seorang product director di Google. Tweetnya itu isinya, a great product is not just a collection of features, it's how it all work together. Tim Cook, yang artinya sebuah produk yang hebat itu bukan cuma sebuah kumpulan dari berbagai fitur-fitur. Itu semua adalah tentang bagaimana semua bekerja secara bersama-sama. Jadi seperti yang ilustrasi di awal tadi, ada bagaimana sebuah mangkok gitu ya, mangkok kemudian ada sendok. Bagaimana semua itu bisa saling bekerja secara bersama-sama. Jadi bukan hanya sekedar kumpulan sebuah fitur gitu. Sekian dan terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.